Matahari dan bulan bergerak pada garis edarnya masing-masing. Bulan berjalan mengitari bumi pada garis edarnya. Kalau melihat ke atas langit pada malam hari, maka bulan pada tanggal awal terlihat seperti bulan sabit, kemudian purnama, dan terakhir bulan sabit lagi, tapi seperti tandan tua. Itulah gambaran kehidupan. Awalnya tiada, kemudian berjaya, dan pada akhirnya akan rontok pula. Semua ada waktunya, semua ada tempatnya. Tidak mungkin matahari menabrak bulan. Tidak mungkin malam mendahului siang. Semua bertasbih pada tempatnya. Mereka memahami bahwa semuanya Allah yang mengatur. Maka mereka tidak bertabrakan dan tidak salah tempat. Mereka memuji dan menyucikan dengan bertasbih kepada Allah. Bertasbih itu tidak hanya dalam ucapan, tetapi ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Sehingga manusia beredar pada siratnya. Manusia menegakkan dan berkomitmen pada hukum Allah dan Al-Quran. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Matahari itu berputar pada porosnya, sementara bumi mengitari matahari tersebut, sehingga proses berputarnya bumi mengelilingi matahari itu menjadi tanda waktu 1 tahun. Matahari juga bergerak pada garis edarnya, sehingga ada awal dan akhirnya. Ini sebuah manajemen atau pengaturan yang luar biasa. Siapa yang mengaturnya? Siapa yang menggerakkan matahari tersebut? Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Wal qamara qadarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. La samsu yambagi laha an tudrikal qamara walal-lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Matahari dan bulan bergerak pada garis edarnya masing-masing. Bulan berjalan mengitari bumi pada garis edarnya. Kalau melihat ke atas langit pada malam hari, maka bulan pada tanggal awal terlihat seperti bulan sabit, kemudian purnama, dan terakhir bulan sabit lagi, tapi seperti tandan tua. Itulah gambaran kehidupan. Awalnya tiada, kemudian berjaya, dan pada akhirnya akan rontok pula. Semua ada waktunya, semua ada tempatnya. Tidak mungkin matahari menabrak bulan. Tidak mungkin malam mendahului siang. Semua bertasbih pada tempatnya. Mereka memahami bahwa semuanya Allah yang mengatur. Maka mereka tidak bertabrakan dan tidak salah tempat. Mereka memuji dan menyucikan dengan bertasbih kepada Allah. Bertasbih itu tidak hanya dalam ucapan, tetapi ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Sehingga manusia beredar pada siratnya. Manusia menegakkan dan berkomitmen pada hukum Allah dan Al-Quran. Wa ayatul lahum anna hamalna duriyatahum fil fulkil mashhun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Jika kita memandang matahari dan bulan di malam hari, sepertinya kita juga sedang melihat kapal di tengah laut. Allah berfirman bahwa suatu tanda lagi bagi mereka yang menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah, ialah Dia telah menundukkan laut agar dapat membawa bahtera, yang antara lain bahkan yang pertama ialah bahteranya Nabi Nuh, yaitu bahtera yang diselamatkan oleh Allah dengan membawa Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepadanya, yang pada masa itu tidak ada seorang pun dari keturunan Bani Adam yang ada di muka bumi ini selamat selain dari mereka sendiri. Ibnu Abbas mengatakan bahwa al-mashhun artinya penuh dengan muatan. Wa khalaqna lahum mislihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud ialah unta, karena sungguhnya unta itu adalah perahu daratan. Mereka menjadikannya sebagai sarana angkutan dan kendaraan. Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud adalah perahu-perahu yang dibuat sesudah perahu Nabi Nuh. Wa inna sanugrikum fala sariha lahum wa lahum yuqadun. Dan jika kami menghendaki,
kami tenggelamkan mereka. Maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Ada kapal tercanggih dan terkuat tetapi akhirnya tenggelam. Demikianlah ketika Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika sebuah kekuasaan sekuat apapun, ketika Allah berkehendak, maka bisa tenggelam dengan mudah. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Tetapi berkat rahmat kami, kalian dapat berjalan di daratan, juga dapat mengadakan perjalanan di lautan. Kemudian kami selamatkan kalian sampai masa yang telah ditentukan. Silakan bersenang-senang dengan kesewenangan itu, tetapi itu tidak lama ketika Allah berkehendak. Wa idza qila lahum muttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia dan azab yang akan datang, yaitu akhirat, agar kamu mendapat rahmat. Keselamatan di atas kapal dan di atas kendaraan itu adalah rahmat Allah, tetapi mereka tidak menyadari hal ini. Mereka pikir keselamatan itu adalah hasil upayanya, sehingga ketika diberi peringatan untuk bertakwa, untuk berhati-hati dalam hidup, sehingga sesuai dengan petunjuk Allah, mereka berpaling. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya. Matahari, bulan, siang, malam, kapal di laut, tumbuh-tumbuhan itu di antara tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka. Tetapi mereka tak pernah peduli. Mereka berpaling. Mereka tidak mau menerima dakwah Islam. Apa contohnya? Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu ma la yasha'allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Inilah salah satu contoh keberpalingan mereka. Mereka mengolok-olok infak. Mengolok-olok infak itu mempertegas kekafiran mereka. Mereka menuduh sesat pada orang yang beriman, yang menunaikan infak karena Allah. Mereka menuduh dungu dan bodoh kepada orang-orang yang menunaikan infak. Padahal Allah yang memberi rezeki kepada mereka, memberi makan mereka. Jika hanya 2,5% saja rezeki yang dari Allah itu harus dikeluarkan karena perintah Allah, jika mereka beriman, seharusnya tidak menjadi olok-olok. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.